Tema yang kita pelajari dalam pertemuan kita ini adalah keluarga yang merdeka. Nah, saya belum tanya kepada panitia mengapa memilih tema ini supaya saya tahu nanti alurnya, tapi saya bisa meraba, saya bisa meraba kira-kira ke arah mana keluarga yang merdeka itu. Saya percaya semua kita tidak pernah ingin rumah tangga kita berantakan. Kita semua nggak pernah ingin keluarga kita hancur, betul tidak? Nggak ada orang punya cita-cita seperti itu. Tapi kalau kita lihat fakta, betapa banyaknya keluarga yang dirusak oleh iblis. Betul? Kalau kita lihat fakta, betapa banyaknya keluarga yang dirusak oleh iblis. Maka itu dipilih tema keluarga yang merdeka. Itu merdeka dari semua. Oke, saya akan berikan beberapa ilustrasi lebih dulu supaya kita bisa tahu. Tolong pengurus pintu dibuka saja supaya ibu-ibu bawa anak itu bisa tetap dengar. Ya, kasihan mereka. Terima kasih, Pak. Jadi bapak ibu yang bawa anak bisa dengar ya dari depan. Coba tolong tanya, Pak, bisa dengar tidak? Bisa dengar. Kalau enggak ambil kursi di situ. Ya, kita maklum untuk anak-anak. Oke, Pak, jangan tutup. Supaya bisa dengar. Makasih. Nah, saya akan berikan beberapa fakta, saudara. Mengapa setan itu paling benci dengan keluarga? Bahkan saya pernah menemukan sebuah fakta. Kalau suatu hari saudara sempat tanya, kalau ketemu setan sempat tanya, dengar ya, kalau saudara ketemu setan sempat tanya, kalau ketemu, ya, tanyakan mereka gini, setan, buat kalian apa yang kalian paling benci? Percayalah, jawabannya adalah keluarga harmonis. Saya menyimpulkan itu dari banyak kejadian, termasuk keluarga hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya sendiri. Kenapa? Saya lihat fakta. Saya pernah dengar nama Rotary Clubs, Lion Clubs, ya, dan kelompok-kelompok sosial, LSM apa, termasuk arisan-arisan. Lihat, mengapa mereka itu jauh lebih aman, lebih rukun daripada rumah tangga? Kira-kira ya atau tidak? Lalu saya tanya ya atau tidak? Kenapa mereka bisa lebih rukun dalam perkumpulan itu? Saya tidak tahu di Medan ada berapa banyak nama perkumpulan. Entah keluarga Batak, entah keluarga Tionghoa, kan ada perkumpulannya bukan? Mengapa mereka bisa eksis sampai sekian puluh tahun? Tapi keluarga. Nah, jawabannya saya kaget. Masyarakat, sebuah negara tidak akan terbentuk kalau nggak ada masyarakat. Betul atau tidak? Masyarakat tidak akan ada kalau nggak ada suami istri. Kenapa? Jawab kenapa? Iya, karena sumber masyarakat itu, mata air terbentuknya masyarakat itu kan suami istri yang melahirkan anak-anak. Iya atau tidak? Ini penting konsep ini. Nah, ini masalah. Supaya aliran airnya rusak dan beracun, maka iblis racuni mata airnya. Betul? Siapa mata airnya itu? Keluarga. Begitu hubungan suami istri dirusak, saudara, maka anak-anak pasti rusak. Renungkan kalimat ini. Orang tua, bagaimanapun kita berkata tentang keributan kita berdua sebagai ayah ibu di rumah, mungkin kita berkata, aduh ribut kami itu kecil, kami nggak besar. Oke, saya mau katakan hari ini, sekecil apa pertengkaran kita suami istri, tetap akan berdampak jelek ke anak-anak. Jawab, ya atau tidak? Nah, ini yang dirusak iblis. Saya pernah punya penelitian. Mengapa semua anak kalau tahu ayah ibunya bertengkar, mereka pasti nangis? Pernah nggak saudara menyelidiki? Dari mana saya menyelidiki ini? Ketika tahun 80-an awal yang lalu,
Waktu itu saya belum keluar negeri. Saya pertama kali keluar negeri tahun 81. Saya ke kampung ini, saya ke kota itu, saya ke sini, pokoknya saya keliling. Akhirnya sampai saya keluar negeri. Saya itu mendengar pernyataan anak-anak yang saya nggak terima. Mengapa nggak ada kursinya? Kenapa aku dilahirkan? Saudara, pertama kali saya mendengar pernyataan itu, saya itu marah pada anak-anak itu. Kamu kok nggak berterima kasih pada orang tuamu? Sehingga kamu marah, nggak apa-apa Mita. Mita nggak usah. Saya kan jengkel lihat anak-anak seperti itu. Ngomong enak saja kamu. Kenapa aku dilahirkan? Waktu itu saya masih sangat muda. Saya juga belum menikah. Belum ada anak-anak. Tapi lama-lama saudara, bahkan saya sampai keluar negeri, saya mendengar kalimat yang sama. Kenapa aku dilahirkan? Akhirnya membuat saya berhenti menyalahkan mereka. Lalu mulai cari apa rahasia anak-anak ini. Akarnya itu gimana? Sehingga mereka berkata, kenapa aku dilahirkan? Kaget saudara. Riset saya ke ratusan keluarga. Nggak tahu berapa ribu anak yang saya temukan. Kenapa aku dilahirkan? Saya persingkat. Ternyata begini. Ada banyak hal yang bisa menyakiti kita. Betul? Kita ditipu teman. Dan macam-macam lah. Majikan kita tidak adil. Dan macam-macam. Banyak hal bisa nyakitin hati kita. Anak-anak paling sakit hati kalau yang menyakiti, yang melahirkan mereka. Renungkan kata ini, ya atau tidak? Ternyata itu protes mereka. Mengapa kami dilahirkan? Ternyata anak-anak yang punya papa mama tidak harmonis, pasti protesnya sama. Kenapa aku dilahirkan? Saya terus melangkah lebih jauh, mencari data lebih banyak. Maaf ya orang tua, dengarkan. Mungkin waktu kita masih jadi anak-anak kita pernah mengalami hal yang sama. Saya buat riset yang kedua. Syok saya hasilnya. Begini. Saya punya banyak sampel, ratusan sampel, saya contoh-contoh kasus. Saya tanya kepada anak-anak. Jadi menurut kamu lebih suka melihat ayah ibumu ada, tetapi mereka tidak berfungsi, apalagi sampai menyakiti kamu? Atau lebih senang lihat kuburan mereka? Dengar saudara, hasil riset saya menyatakan ternyata semua anak lebih suka melihat kuburan orang tuanya daripada melihat orang tuanya hidup tapi tidak berfungsi dengan baik. Saya terpukul. Lalu saya mulai cari di Alkitab. Mengapa setan begitu benci kepada keluarga harmonis? Terbongkarlah Alkitab itu dengan banyak hal. Sebelum saya bongkar semua itu, maka saya akan ngajak saudara lihat fakta internasional. Saya tidak tahu seberapa rajin saudara mengikuti berita-berita kriminal. Kalau saya paling suka mengikuti hanya dengan satu alasan ini. Saya ingin cari Alkitab itu ternyata benar. Termasuk kasus 2 penembakan yang terakhir di Amerika. Holmes yang film Batman, dengan siapa lagi yang di Texas ini di tempelnya Sikh. Nah, termasuk berapa kasus kriminal di Indonesia, di Australia, di negara mana saja. Dengar, mengapa hukum polisi kriminal internasional itu menempatkan begitu seorang terdakwa, tersangka, pelaku kejahatan tertangkap, maka nomor 1, dengar ya, penyelidikan yang pertama, ini hukum internasional, ditelusuri, ini anaknya siapa, orang tuanya bagaimana. Ngerti nggak maksud saya ini? Pernah nggak saudara sadar mengapa polisi internasional dalam menangani kasus-kasus kejahatan selalu dicari orang tuanya? Saya tidak tahu ngambil contoh yang mana ya, karena kalau tadi saya tanya negara, 3 negara saja saudara bingung, maaf jangan tersinggung saya ngomong ini.
Saya harap saudara rendah hati dengan saya berkata ini. Nah, saya sulit memberi contoh, tapi itu yang besar-besar saja. Masih ingat ketika Michael Jackson tertangkap dan tertuduh, maka diungkap oleh polisi bagaimana sikap bapak kandungnya dengan dia waktu masih kecil. Sejak Michael Jackson umur 5 tahun dia sudah disiksa oleh bapaknya. Maka itu jadi aneh. Siapa yang mengikuti kasus Rian, pembunuh berantai berdarah dingin dari Jombang, begitu dia ketangkap langsung dicari orang tuanya. Ternyata ayah ibunya tidak harmonis. Anak ini jadi anak yang aneh sejak masih kecil. Teman-teman sekolah melihat keanehan anak ini. Lihat terakhir kasus penembakan di gedung bioskop di Colorado itu sama. Ini anak aneh, suka menyendiri. Sudah lama nggak tinggal dengan orang tuanya. Orang tuanya di San Diego. Apa maksud semua fakta ini? Maksudnya cuma satu. Sumber masyarakat adalah orang tua. Katakan amin. Sumber masyarakat adalah orang tua. Dan iblis ingin meracuni hidup keluarga supaya anak-anaknya jadi racun di masyarakat. Saudara, Alkitab, sekarang saya buka tentang Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia ini. Saya ulangi, Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia ini yang menulis tentang keluarga terbanyak dan terlengkap. Katakan amin. Tidak ada buku lain di dunia ini sehebat Alkitab dalam menuliskan hukum-hukum pernikahan, hubungan suami istri. Sangat kagum saya melihat. Oke, bagi saudara yang belum pernah tahu ini, saya memberikan gambaran global tentang Papa kita dalam Alkitab. Begitu kita buka kitab Kejadian pasal pertama, langsung Papa sudah bicara soal pernikahan. Terus sepanjang perjalanan perjanjian lama, apa saja yang Papa buat selalu keluarga. Sampai ayat terakhir di perjanjian lama, ayat terakhir, tentunya di kitab terakhir, yaitu Malaki 4 ayat 6. Itu ayat terakhir perjanjian lama. Papa masih bicara tentang keluarga. Begitu kita buka perjanjian baru, Matius pasal 1, langsung kita ketemu silsilah. Kalau bicara silsilah, bicara apa? Keluarga. Terus kita berjalan. Mengapa Bapa di surga membuat sebuah skenario mujizat Yesus Tuhan yang pertama harus di peristiwa apa? Pernikahan. Dan terus berjalan dari 22 kitab Wahyu pasalnya. Pasal terhebat itu pasal 19, perkawinan anak domba. Nah, itu globalnya. Itu aja sudah membuktikan betapa pernikahan itu luar biasa di mata Tuhan. Itu sebabnya saudara kita harus tahu bagaimana hati Tuhan tentang pernikahan itu. Maka itu gereja. Saya pernah bongkar Alkitab. Saya bisa salah tentunya. Karena kalau itu nggak ada akuratnya, akuransinya. Karena saya tidak pakai angka. Tapi kalau saudara boleh bongkar. Semua tema yang ada di Alkitab keluarkan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Maka saudara akan menemukan 80 sekian persen. Dari Kejadian sampai Wahyu. Papa kita berfirman tentang keluarga. Itu 80 sekian persen. Kaget. Maka itu seharusnya khotbah-khotbah dan pengajaran-pengajaran gereja. Paling tidak 75%-nya lah harus bicara tentang keluarga. Karena itu topik terbesar. Oke, saya harap tidak ada yang tersinggung ketika firman disampaikan. Karena saudara belum pernah dengar. Dan kalau saudara baru hari ini dengar, maka yang lalu nggak dihitung sebagai kesalahan. Tapi setelah ini kalau kita melanggar, kita salah. Khususnya anak-anak muda yang belum menikah. Saya kagum. Kalau saudara baca Kejadian 1 ayat 1, ayat 2, terus 15, 20, 24, 27. Tidak ada hukum
sama sekali. Dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 27 itu hanya berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah. Hukum yang pertama itu ada di ayat 28. Ayo kita buka. Jadi yang pertama Bapak kita tuliskan sebagai hukumnya itu ternyata tentang pernikahan. Saya ulangi. Jadi hukum pertama yang Bapak berikan kepada kita manusia itu hukum keluarga. Lihat ayat 28. Tuhan memberkati mereka. Jangan dianggap enteng kata Tuhan memberkati mereka. Ini besar saudara. Lalu berfirman, beranak cuculah. Nah kalau kita cuma baca begitu saja, kita nggak akan tahu. Maaf ya, saya ngomong ini. Jangan tertuduh. Tapi kalau kita orangnya dan baru tahu hari ini, rendahkan hati, ayo kita bertobat. Dan tolong para rekan-rekan hamba Tuhan, gembala-gembala, kaunselor-kaunselor, pakailah ayat ini. Saya akan terangkan baik-baik, dengarkan. Waktu saya belum menikah, Tuhan sudah mempercayai saya menangani banyak masalah pernikahan. Sebelum saya menikah, Tuhan sudah memakai saya untuk memberkati banyak pernikahan. Itu saya heran. Nah, karena begitu besarnya kepercayaan tentang pernikahan yang saya harus kerjakan. Pasti ngerekam ya Don, kok nggak jalan ini, nggak ada tandanya. Barangnya nggak ada, oke. Maka saya ini tanya, Papa, beri saya satu ayat saja untuk mencari sumber utama rumah tangga bermasalah itu apa? Yang sering terjadi masalah ekonomi, masalah perselingkuhan, masalah dengan mertua, ya, masalah hubungan suami istri. Oh itu saja. Tapi saya nggak puas. Berikan saya satu ayat supaya kalau ada masalah keluarga nggak perlu bertele-tele, nggak perlu panjang-panjang waktunya. Langsung sebabnya itu apa? Ayat ini yang muncul. Kaget saya. Kenapa Papa ada ayat ini? Lihat, Tuhan memberkati mereka. Saudara, bongkar kata berkat itu luar biasa. Diberkati untuk jadi apa di ayat itu? Ayo baca baik-baik. Diberkati untuk apa? Mereka ini siapa? Ya, jadi diberkati untuk jadi suami istri. Ini untuk Adam dan Hawa. Lalu Tuhan berfirman, beranak cucu. Artinya, saya percepat. Papa minta setiap kita jadi suami istri lebih dulu, baru boleh jadi ayah ibu. Ngerti maksudnya? Oke, saya pertajam. Tidak boleh ada hubungan seks sebelum diberkati. Katakan amin, saudara. Ini hukum yang luar biasa. Maaf lagi sekali, saya harus minta maaf berkali-kali. Bukan menuduh, tapi rendahkan hati. Ternyata benih kehancuran pernikahan karena ayat ini dilanggar. Maka itu kalau ada rumah tangga bermasalah yang gak habis-habis, gak selesai-selesai, harus ditanya sebelum menikah, sudah melanggar ini belum? Maaf, 100% dari fakta yang saya hadapi, mereka mengaku ini benihnya. Gambaran paling gampang, siapa sering menemukan buah entah apa saja, waktu kita lihat dari luar bersih, bagus, begitu kita belah ada ulat atau ada yang busuk di dalam, kan kita mikir bukan masuknya dari mana. Nah, itulah pertanyaan yang sama dalam pernikahan kita. Dari mana setan ini masuk ke keluargaku? Kok sekarang bisa jadi seperti ini? Ternyata ini ayat. Semua pernikahan tidak boleh melanggar hukum ini. Ketika Tuhan memberkati pria dan wanita itu, ini
bukan cuma peraturan gereja, saudara. Ini peraturan surga. Ketika tangan seorang gembala, maka itu jangan terbalik. Saya selalu memperingatkan gereja. Begitu pengantin masuk, maka pengantin laki berhadapan dengan gembala harus di sebelah tangan kanan gembala. Nggak boleh dibalik. Pengantin laki harus duduk di sebelah kiri pengantin perempuan. Karena ini tangan kanan gembala, wakil Tuhan. Setelah itu baru ditukar tempatnya. Ya, ini hukum. Di Medan baru 2 kali saya berkati pernikahan. Ya, yang terakhir Miko tahun berapa itu? 2010 ya, 2010 di Hotel Marriott. Saya dikenal pendeta sadis di Indonesia. Kenapa? Kalau saya berkati pernikahan, pengantin laki saya konseling lebih lama dari pengantin perempuan. Biarin, nggak apa-apa. Dari tadi dia sudah kenal saya di depan situ. Iya, saya sudah ngomong-ngomong dengan dia tadi di depannya. Ingat toh, tadi om di depan sama kamu ya. Saya berkata begini ketika mengucapkan janji pernikahan. Salah satu kalimat janji adalah, kalau aku selingkuh, aku mati. Jadi dengar, yang meminta saya berkati harus berani berkata seperti itu. Nah, kalau saya konseling, alasannya nah, berarti kamu niat selingkuh. Lu betul tidak? Kalau memang kamu gak ada niat selingkuh, kenapa takut ngomong begitu? Katakan amin. Nah, tolong ya, gembala-gembala kalau ada jemaat ulang tahun pernikahan dulu gak sama berkati, suruh ngucapin di pengantin suaminya. Selingkuh, aku mati. Kalau gak berani, nah itu dia. Bapak Gari ya, bapak-bapak gembala begitu. Serius. Kalau mereka tidak mau berkata itu, pengantin lagi, saya nggak mau berkati pernikahan, cari pendeta lain. Kenapa? Karena ini hukum luar biasa. Secara psikologis, saya buktikan secara psikologis. Mengapa seks sebelum menikah itu menghancurkan rumah tangga? Saudara, ternyata 98% suami istri yang melakukan hubungan seks sebelum diberkati, ternyata mereka dua sulit respect satu dengan yang lain. Nah, kata respect ini, hormat ini, ternyata kekudusan itu sendiri. Saya beri contoh. Hampir 70% retaknya pernikahan yang melanggar ayat ini, hukum ini, itu di kandungan anak yang pertama. Saya bingung. Seharusnya semua orang yang menikah lalu istrinya hamil, bangga bukan mau jadi ayah dan ibu. Tapi justru retaknya di situ. Saya nyelidiki dari sekian puluh rumah tangga baru, ribut mereka setelah hamil anak yang pertama. Loh, kenapa ribut? Harusnya kan kamu berterima kasih kepada Tuhan. Kamu dipercaya jadi papa dan mama sebentar lagi. Ternyata begini, catat anak-anak muda. Kalau waktu pacaran si cowok yang maksa untuk hubungan seks, biasanya cowok tuh ngerayunya gini, buktikan dong kalau kamu cinta. Toh sekarang udah nantikan sama saja, pokoknya aku nikahi kamu. Maka itu perempuan-perempuan jangan pernah mau digombali oleh bajul-bajul itu tadi. Tahu kata itu? Yang orang Jawa nggak ngerti, bajul itu buaya. Banyak laki-laki jadi buaya yang membual, saudara. Jangan. Nah, begitu istri hamil setelah menikah, mungkin waktu itu nggak hamil, sampai menikah pun tidak hamil, tapi sudah tidur bersama, melanggar hukum ini. Tidak semua kandungan itu ukurannya sama. Maaf, ada istri baru 5 bulan mengandung, tapi karena fisiknya dan keadaan perutnya secukup besar, maka si istri nggak bisa melayani suaminya. Ada yang sampai kandungan 8 bulan pun masih bisa melayani. Oke, maaf saya berkata apa. Nah, ketika seorang istri sedang hamil dan makin besar kandungan itu dan dia tidak bisa melayani keinginan suami, setan masuk. Ingat waktu pacaran dulu, betapa cowoknya ini nggak tahan dengan seks. Setan mulai masukkan pikiran, jangan-jangan, ngerti maksud ini? Nanti kalau pulang terlambat sedikit, wah sudah sewot ini istri. Aduh, jangan-jangan kemana dia? Kalau pulang senyum-senyum tertawa, aduh ketemu siapa lagi kok bahagia betul dia. Ngerti nggak? Ini logika, saudara.
Nah, padahal suami sering kalau pulang gembira karena dia mau jadi bapak. Tapi bagi istri yang sudah kena benih jahat ini, aduh ada apa ini? Oke, saya tanya, segoblok-gobloknya orang goblok, dicurigai itu rasa atau tidak? Lu cepet jawab, saya ditanya. Ya, kalimatnya kan tegas bukan? Segoblok-gobloknya orang goblok, dicurigai itu rasa atau tidak? Nah, suami ini nggak pernah mikir selingkuh, dikit aja tidak. Tapi lama-lama kalau dia dicurigai, rasa nggak? Nah ini dia. Akhirnya meledak. Hah? Jadi selama ini kamu curiga aku? Begitu. Nah, dengar perempuan-perempuan, makhluk paling sombong sedunia itu namanya laki-laki. Katakan amin istri-istri. Nah, nggak usah ragu-ragu. Iya enggak. Makhluk paling sombong sedunia itu laki-laki, saudara. Dengar baik-baik para istri. Maka itu para istri perhatikan, kalau firman berkata, istri hendaklah menghormati suaminya dan suami hendaklah mengasihi istrinya. Mengapa Papa menggunakan dua kata berbeda? Istri menghormati suami, suami mengasihi istri. Kenapa? Kenapa ada kata istri hormati? Maaf ya para istri, bukan kami minta dihormati, tidak. Tapi laki-laki itu tidak bisa ditegur di depan pembantu. Jawab laki-laki ya atau tidak. Nah, dengar semua istri-istri dengar itu. Laki-laki itu nggak bisa diredakan di depan anak-anak. Saya meneliti secara psikologis. Karena kepala laki-laki dan kepala lambang pemerintahan ada mahkota. Ngerti nggak ilustrasinya? Maka marahlah suami ini dikira selingkuh. Nah, itu jahatnya laki-laki. Hampir 80%. Kalau suami tidak pernah mikir sejahat itu seperti dipikirkan istri, tapi karena sebelum menikah sudah banyak melanggar hukum ini, maka biasanya laki-laki berkata, oh, jadi kamu anggap aku begitu. Begini kata laki-laki, ya udah, aku sekalian saja. Itu jahatnya laki-laki. Begitu pula sebaliknya. Kalau selama pacaran, pihak perempuan, maaf saya pakai kalimat kasar, yang menawarkan tubuhnya pada laki-laki. Nah, laki-laki mana nggak mau dikasih tubuh? Maaf saya berkata, terjadilah. Nggak hamil, nggak apa-apa. Nah, mulai timbul curiga bagi suami. Kalau istri suka pergi dengan mantan teman-teman SMA, teman kuliah. Kalau istri diperhatikan lebih oleh bosnya. Suami yang seperti itu sudah kejet-kejet, betul tak kejet-kejet, saudara. Wah, sudah kelejetan nggak karu-karuan. Aduh, jangan-jangan, ini jangan-jangan. Apalagi kalau suami lagi sakit, lagi mengalami kelemahan tertentu, sehingga dia nggak bisa melayani istrinya. Setan masuk. Jangan-jangan dia begini. Maka itu yang belum menikah, hukum ini kalian pegang. Katakan amin. Harus diberkati dulu, karena pemberkatan pernikahan itu artinya memwisuda, melantik seorang pria menjadi suami dan seorang perempuan diwisuda jadi istri. Itu bukan peraturan gereja, tapi itu peraturan surga. Maka itu anak-anak muda, jaga dirimu. Jangan ada seks sebelum menikah. Para gembala, saya minta rajin-rajinlah khotbahkan kebenaran ini sesering mungkin. Walaupun gak lagi khotbah soal itu, tapi sisipkan. Ini keputusan saya berapa puluh tahun yang lalu. Saya bicara di kelompok pemuda, acara apa saja, tema apa saja, saya pasti akan ngomong soal hukum ini. Klimaksnya dari hukum ini. Bukan klimaks dari acara ini, klimaks dari hukum ini. Saya kejar terus Tuhan. Mengapa harus ada hukum seperti ini? Mengagetkan saudara. Begini, satu-satunya buku di dunia ini yang minta dan menuliskan tentang anak sulung itu cuma Alkitab. Katakan amin. Tidak ada buku lain di dunia selain Alkitab yang berbicara tentang anak sulung. Berarti Yahweh Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia yang berbicara dan minta anak sulung.
Saya nggak ada waktu, nanti pulang baca. Ibrani 12 dan Wahyu 14. Itulah dua pasal perjanjian baru yang bicara tentang anak sulung begitu jelas. Bahkan di Ibrani 12, Bapa di surga itu mengharapkan bahwa di akhir zaman ini akan ada gereja yang anggotanya 100% anak sulung semua. Itu Ibrani 12. Dan gereja yang anggotanya anak sulung semua, itulah satu-satunya gereja yang ditulis di Wahyu 14 yang akan sanggup mengalahkan iblis. Oh, setan kurang ajar betul. Karena mereka, setan itu jauh lebih teliti baca Alkitab daripada kita, saudara. Maka itu setan tahu ayat-ayat vital mana yang harus mereka hancurkan. Karena setan sudah baca Alkitab, yang bisa menghancurkan mereka pada akhir zaman adalah anak-anak sulung. Maka setan hancurkan dulu pabriknya anak sulung. Siapa itu? Siapa itu pabriknya anak sulung? Orang tua. Kalau pabriknya dihentikan, maka produksinya berhenti. Lalu saya menemukan, maaf saya cuma cerita, jangan saudara mikir macam-macam. Kalau ada yang pernah ceritakan kepada saya, mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia. Karena sampai hari ini saya belum baca buku apapun yang saya belum pernah menemukan di buku apapun. Saya belum pernah mendengar pendeta dimanapun saya sering ikut seminar, khotbahnya, KKM-nya bicara ini. Begini Roh Kudus bicara kepada saya. Ternyata tidak semua anak pertama itu anak sulung. Kaget saya. Begitu dengar anak-anak muda. Tidak semua anak pertama itu anak sulung. Lalu apa yang membedakan? Alkitab ternyata menulis anak sulung itu hanya dilahirkan oleh seorang gadis, oleh seorang perawan cadat. Maka itu Tuhan tidak iseng menempatkan selaput darah di rahimmu para gadis. Katakan amin. Apapun yang Tuhan buat, dia nggak pernah iseng. Setuju? Jadi selaput darah di rahim gadis itu yang menahan anak sulung untuk tidak lahir duluan. Maka itu hukum ini ketika dilanggar, hasilnya hancur. Catat, yang sudah salah minta ampun dan bertobat. Tapi para gadis yang kau masih suci, jaga dirimu. Selaput darahmu hanya boleh dipecah oleh seorang yang dilantik dan diwisuda jadi suami buat dirimu. Ini hukum luar biasa. Ketika gereja takut memberitakan kebenaran, disitulah iblis yang merajalela. Tolong ketua-ketua pemuda di semua gereja yang hadir hari ini, khotbahkan ini terus supaya generasimu tidak hancur. Catat ya, saya nggak ada waktu. 2 Samuel 13. Catat nanti baca di rumah. Sampaikan pada semua orang. 2 Samuel 13 adalah satu-satunya tulisan di seluruh dunia itu cuma ada di 2 Samuel 13. Apa itu? Ternyata semua anak muda yang sedang berpacaran dan hubungan seks, maka 96% kurang lebih setelah cowoknya niduri ceweknya, 96% kurang lebih cowoknya akan meninggalkan cewek itu. Dan itu ditulis di 2 Samuel 13. Saya diskusi dengan banyak psikiater, psikolog, ya 2 Samuel 13. Mengapa kalau ada anak muda pacaran, lalu mereka hubungan seks, lalu cowoknya pasti meninggalkan? Mereka nggak ketemu jawabannya. Mereka tahu kasusnya banyak. Nah, saya tunjukkan kepada mereka, ini tulisannya yang membuktikan. Jadi begini saudara, begitu cowok itu bisa merawani pacarnya, timbul rasa tidak puas, ingin coba yang lain. Nah, itulah kurang ajarnya laki-laki. 2 diperawani nggak puas, dia akan cari yang lain. Saya punya penelitian masalah itu. Rata-rata cowok bajingan seperti itu, kurang dari seminggu dia sudah gaya cewek baru. Nah, cewek yang pertama ditiduri itu sakit hati.
Dan dia ingin berkata kepada cewek baru itu, jangan mau ditiduri lagi kamu. Tapi dia nggak punya. Ingat, hukum ini jangan dilanggar. Maaf ya laki-laki, jangan bebas kita. Kita nggak punya tanda kita masih zakat atau tidak. Tapi dengar hukum ini. Saya cari supaya saya pun tidak boleh merasa bebas. Awas. Satu hari saudara, dalam sebulan itu saya menangani kasus yang unik. Banyak laki-laki baik yang sudah menikah maupun yang belum, termasuk rekan-rekan hamba Tuhan, yang gagal hidupnya. Aneh. Yang punya bisnis secara modal cukup, tempat strategis, kenapa gagal? Hamba-hamba Tuhan, kenapa gagal? Pria-pria yang belum menikah, kenapa gagal? Diberi usaha ini, di kerjaan itu, selalu bermasalah. Nah, saya memakai sistem kedokteran. Semua dokter itu pasti punya jurnal bulanan. Setiap akhir bulan para dokter pasti melihat pasien apa yang terbanyak bulan ini dia tangani. Misalnya pasien diare. Dalam bulan ini dia harus telepon rekan dokter yang sewilayah. Kalau dia menemukan ada 3 dokter di wilayah yang sama, pasien bulan itu adalah diare, maka mereka para dokter harus lapor ke pemerintah bahwa ini ada wabah di daerah itu. Ngerti nggak? Itu hukum kesehatan. Nah, saya pakai hukum itu. 1 bulan saya akan teliti kasus apa yang paling banyak saya tangani. Saya akan cerita bagi dengan teman-teman sependeta yang sama di wilayah yang sama pelayanan. Nah, kisah itu yang menarik. Kalau saya menangani sebuah kasus, saya nggak bisa jawab, maka saya akan lihat ukurannya, krusial, darurat atau tidak. Kalau enggak, saya akan kumpulkan bulan depan, kalian balik. Jadi laki-laki gagal ini, waktu saya belum ketemu jawabannya. Coba ya, kalian balik lagi 2 minggu atau 3 minggu. Saya akan mempelajari kasus ini. Kenapa ada kegagalan dalam hidup kalian para pria ini, baik suami, baik hamba Tuhan, baik pengusaha, baik anak muda, laki-laki. Nah, ayat ini yang muncul lagi. Jadi begini saudara, seorang gadis yang diperawani lalu ditinggal, itu sakit hatinya dalam sehari. Maaf ya, supaya laki-laki tahu perasaan gadis. Seorang gadis yang diperawani lalu ditinggal, apalagi cowoknya cari cewek lain, gadis itu lebih sakit daripada kehilangan berliannya sekian karat, daripada kehilangan rumahnya terbakar. Dengar ini laki-laki, sakit dia. Sebab itu satu-satunya barang yang paling berharga. Dengar ya. Nah, karena seorang perempuan tidak sekuat laki-laki dalam membalaskan kemarahan. Kalau laki-laki yang tonjok saja, perempuan kan nggak mungkin. Maka keluarlah kutuk, sumpah, ngerti kata-kata ini, kepada laki-laki bajingan itu tadi. Nah, setan paling suka bekerja dengan kutuk. Ketika laki-laki itu dikutuki oleh mantan pacarnya, karena semua perempuan, semua gadis setelah diperawani ditinggal, dia akan turun harga dirinya. Pasti muncul rasa takut, kalau aku punya pacar lagi, ngomong enggak? Ngerti ya? Contoh-contoh ini. Maka itu Alkitab itu luar biasa. Jangan dilanggar. Nah, karena satu gadis diperawani, 1 kali saja berkata kutuk atau apa, itu cukup membuat setan mengutuki laki-laki. Apalagi kalau laki-laki itu sampai 3, 5, sekian gadis dia tidur, dia tinggal. Itu kutuknya luar biasa atas laki-laki. Lagi sekali termasuk hamba Tuhan yang belum dibereskan masa lalunya, pernah merawani pacar yang mungkin dulu belum jadi hamba Tuhan. Dan kalau dia nggak bertobat sungguh-sungguh, nah terus bagaimana cara membereskannya? Jelas sulit mencari kembali di mana mantan pacar itu. Oke? Maka begini Roh Kudus mengajarkan, beritahukan semua laki-laki di sekitarmu, jangan pernah merawani orang lagi. Kalau saudara pernah gagal, dan beritahukan semua teman laki-lakimu, Tuhan lindungi saudara, dan kutuk itu bisa beres.
yang kedua, jaga semua anak perempuan supaya dilindungi, nggak dirusak. Harus seperti itu. Hari ini dimakamkan anak teman saya, umurnya 33 tahun, HIV AIDS. Hari ini dimakamkan. Tanggal 14 waktu saya tiba di Medan, dia telepon saya, 3 bulan di rumah sakit. Si bapak nggak pulang, nungguin anak itu. Komanya belasan kali, hidup lagi. Rusak semua organ tubuhnya. Anaknya ini 2 yang meninggal ini. Saya bisa bayangkan, orang tua yang paling menyakitkan kalau harus ngubur anaknya sendiri. Ngerti nggak kata itu? Itu sakit, saudara. Kemarin waktu upacara tutup peti, saya nggak bisa hadir, tapi saya kontak dia. Saya bilang, saya bangga dengan kamu. 3 bulan ini kamu gak pulang ke rumah. Kamu habisan waktumu di rumah sakit jaga anakmu itu. Saya bangga. Betul tidak, saudara? Sampai dia gak kerja. Terus dia balas SMS, saudara. Dia berkata begini, saya ingin nebus kesalahan saya. Karena saya gak jaga dia, maka itu dia kena narkoba. Waduh, waktu saya baca itu saya hancur juga hati. Saya mau nebus kesalahan saya, waktu yang saya buang untuk anak ini. Terus saya tulis balik, kalau gitu mau nggak aku buatkan kamu buku supaya kisah anakmu ditulis. Kamu sebagai orang tua sempat gagal, supaya tidak ada korban lain dari orang tua. Ngerti nggak maksud saya, saudara? Lalu dia balas, saya ambil keputusan setelah pemakaman ini, saya mau jadi relawan untuk menolong anak-anak kena AIDS, kena HIV. Karena saya sudah mengalami dengan anak ini. Wah, saya terharu sekali. Kenapa saya beri contoh ini? Itu tadi. Kalau kita laki-laki gagal, beritahukan baik perempuan maupun laki-laki yang lain, jangan gagal lagi. Setuju? Kita harus buat istilahnya balas dendam kepada iblis itu. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya lanjutkan. Lalu bagaimana supaya rumah tangga ini aman? Oke, kita sudah banyak cerita. Catat 2 kata. Inilah harta yang paling berharga dalam rumah tangga. Bukan deposito, bukan berlian, bukan surat tanah, bukan perusahaan, bukan rumah. 2 hal yang sangat berharga dalam sebuah rumah tangga yang Alkitab tulis. 1, pertobatan. Amin. 2, ampuni. Kalau dalam rumah tangga kita ada 2 hal ini, maka rumah tangga kita aman. Sesalah-salahnya suami harus bertobat dan istri harus mengampuni. Amin. Sesalah-salahnya istri harus bertobat dan suami harus mengampuni. Udah itu nggak usah dibahas. Kalau di pernikahan kita ada 2 hal luar biasa. Nah, saya akan tunjukkan fakta. Di Kejadian 1 ada ayat hukum harus jadi suami istri dulu, baru jadi ayah ibu. Jangan dibalik. Kalau kita jadi ayah ibu dulu baru jadi suami istri, kerusakan masuk di rumah tangga kita. Terus Maleakhi 2 ayat 16. Coba buka. Oh, jadi saya sudah khotbah dari Kejadian sampai Maleakhi ini, saudara. Maleakhi 2 ayat 16. Saudara lihat. Kalimat pertama saja saya akan bacakan untuk saudara. Sebab aku membenci perceraian, firman Yahweh Tuhan Israel. Saya ulangi. Kejadian 1 Papa bicara harus diwisuda dan dilantik jadi suami istri, baru ada seks dan ada anak-anak. Akhir perjanjian lama kitab Maleakhi menulis ini, benci perceraian. Jadi papa kita tidak hanya nggak suka perceraian, tapi benci. Catat. Kalau dia benci, ya bukan cuma nggak suka toh, ya benci. Pertanyaannya, mengapa dia benci perceraian? Karena dengar, sejak ditemukannya mesin cetak pada abad yang ke-17 yang lalu,
oleh seorang anak Tuhan namanya Johann Gutenberg. Gara-gara Alkitab. Kalau nggak ada Alkitab, nggak ada mesin cetak di dunia. Karena Johann Gutenberg ini berdoa, dia nulis pakai tangan toh. Permintaan luar biasa setelah reformasi itu. Permintaan Alkitab sangat besar. Nah, mau coba silakan. Nulis Alkitab pakai tangan berapa tahun selesai itu. Nah, Yohan berdoa, Tuhan beri aku sesuatu. Dia nggak bisa ngomong mesin cetak, belum ada kok. Beri aku sesuatu Tuhan, supaya firman ini lebih cepat jadi dan distribusikan. Nah, sesuatunya itu apa? Muncullah ide papan digrafir, ternyata salah-salah sampai jadi cor, besi cor, sampai jadi mesin cetak. Maka itu sejarah mencatat buku cetak pertama di dunia itu adalah ya Alkitab, karena untuk itu mesin itu ada. Itu hebat. Di situ saya belajar Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi di dunia. Nah, itulah bukti. Kalau nggak ada mesin cetak, nggak ada mesin tik. Kalau nggak ada mesin tik, tidak ada sistem telegram, maka tidak ada keyboard komputer. Tidak ada. Semua dimulai dari mesin cetak itu. Begini sejarah, dan itu luar biasa. Jadi semua oleh firman. Tanpa firman nggak ada yang jadi. Oke, saya lanjutkan ke Maleakhi tadi. Jadi saudara, di antara sekian banyak juta judul buku di dunia, bukan juta buku, judul, hanya Alkitab yang ada pernyataan aku benci perceraian. Dengarkan. Maka begini kesimpulan saya. Kalau ada suami istri ingin cerai, lebih baik mereka mati dalam nama Yesus. Serius. Ada dua alasan saya mendoakan mereka mati. Satu, hanya Alkitab yang menuliskan hubungan suami dan istri adalah apa dengan apa. Sudah begini kok nggak jawab, saya terlalu betul ini. Ayo, Alkitab bilang apa hubungan suami istri, hubungan apa dengan apa? Kepala dengan tubuh. Oke. Siapa yang pernah ngalami migrain berminggu-minggu, bareng sakit gigi lalu sariawan? Ngerti nggak ilustrasi itu? Sakitnya kayak apa? Nggak bisa ngomong dah. Nah, ketika ada kepala, migrain, sakit gigi, dan sariawan, apakah tubuh berkata, kalau aku punya kepala kayak kamu, celaka betul, aku mau ganti kepala lain. Ngerti nggak? Lu jawab. Lu artinya apa? Bunuh diri. Oke, saya balik. Siapa pernah punya kenalan sakit dari jantung, paru-paru, liver, ginjal, lambung, usus, apalagi pankreas? Aduh, berobat ke Jakarta sudah, semua dokter di Medan sudah, Singapura sudah, ke Pineng sudah, mau kemana sudah, nggak sembuh-sembuh. Asuransi sudah sampai nggak mau bayar lagi. Saya ambil contoh paling parah. Sakitnya di tubuh. Apakah kepala berkata, kalau aku punya tubuh kayak kamu ini, bangkrut ini semua. Lebih baik aku ganti tubuh yang lain. Ngerti ilustrasi ini? Jadi tadi kalau kepala suka sakit, maka istri berinisiatif menyeraikan dia. Kalau tadi tubuh suka sakit, maka suami berinisiatif menceraikan tubuh. Sama-sama mati nggak? Ya sudah, cerai mati dalam nama Yesus. Loh, jawab itu Alkitab atau tidak? Bukan saya ngomong. Ya sudah. Jadi sepusing-pusingnya kepala, tubuh harus tetap terima. Oh nggak amin. Berarti mau cerai semua nih kalau nggak amin.
Sesakit-sakitnya tubuh, kepala harus terima. Jadi nggak ada perceraian, itu mati. Hal yang kedua, dengar. Satu-satunya hal yang sangat menyakitkan anak-anak ketika mereka mendengar pernyataan dan pertanyaan orang tuanya. Kamu milih ikut siapa? Loh, betul tidak? Ibu yang suka Alkitab, Ibu cari ayat apa? Saya bantu. Jangan ibu terus kosong kayak ngitung duit. Nah, Bapak Ibu cari ayat apa? Enggak apa-apa, saya bantu. Ibu jawab aja. Bu, siapa namanya? Saya tanya serius. Ibu cari ayat atau cari uang? Loh, saya tanya, makanya itu jawab. Ibu cari apa? Kok dari tadi bukain Alkitab kosong-kosong? Enggak, Ibu cari ayat apa? Saya tolong. Yang apa? Apa? Maleaki. Ya gampang Bu, sebelum Matius. Kalau cuma Maleaki sih langsung buka aja Matius sebelumnya, dah gitu saja. Maaf ya. Maka itu saya ini kalau ngajar saya akan lihat orang semua lagi ngapain itu orang. Ya, saya mesti bantu jangan sampai supaya ibu dengerin saya. Maleaki sudah dari tadi sudah lewat kemana-mana ini ibu. Ibu mesti di Maleaki terus sayang. Oke, lanjut Bu ya. Saya ketemu. Oke. Ya, maaf ya saudara. Saya ini orang plos-plos, tanya istri saya. Sudah kaget-kaget dia kalau lihat saya begitu. Ya, saya nggak mau munafik, saya nggak mau pura-pura, saya nggak mau nutup-nutupi. Itu saya. Saya begitu radikal. Rumah saya, kamar, almari nggak pernah dikunci sampai hari ini. Serius. Karena kalau ada maling masuk ke rumah saya akan sambut baik-baik. Saya nggak akan. Loh, itu Kristen saudara. Karena cari jiwa itu susah. Ini datang sendiri. Oh, berarti ini belum Kristen semua ini kalau begitu. Loh bener. Kenapa saya nggak pernah bawa kunci? Tanya istri saya. Ini kami pergi berdua. Rumah kami ada memang yang tinggal ada, tapi kamar dan almari nggak pernah kami kunci. Kami nggak pernah takut kehilangan barang karena memang di rumah kami nggak ada barang mewah. Jadi kalau maling masuk, mereka akan tersenyum. Kok sama semua kayak di pasar ya? Memang itu. Serius. Istri saya itu istri yang gak suka perhiasan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Maka itu bagi yang belum menikah, carilah istri yang bisa diajak miskin. Supaya saudara gak cepat stroke. Betul. Istri saya itu pakai bedak dalam negeri pun gak jerawatan. Dia pakai sepatu made in Indonesia pun nggak cantengan. Ingat itu Pak. Karena ada banyak istri kalau nggak pakai bedak Itali jerawatan, ampun. Jangan tersinggung ya, saya cuma ngomong ini. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau maling datang, sambutlah baik-baik. Karena untuk dia pun Yesus itu mati, saudara. Amin. Jadi saya nggak takut, saya terbuka orangnya. Saya nggak mau ada yang saya sembunyi. Supaya semua orang tahu. Oke, saya lanjutkan hal ini. Jadi apapun salah suami dan salah istri, perceraian bukan jalan keluar. Amin. Karena kalau ini secara psikologisnya, kalau ada yang ngotot cerai, dia pasti akan menikah lagi, bukan? Nah, kalau menikah lagi, nanti ketemu masalah yang sama. Orang namanya beda, yang namanya orang sama. Saya pakai filosofi Jawa. Orang Jawa punya filosofi bagus. Kalau kamu ingin menikah dengan orang yang gak bisa buat salah kepada kamu, menikahlah dengan orang yang gak bisa kentut. Hebat bukan itu filosofi Jawa? Loh, betul toh? Jadi ternyata orang Jawa berkata begini, siapapun orang itu, selama dia masih bisa kentut, berarti dia masih bisa buat salah. Nah, kalau ada orang yang ceraikan pasangannya, berarti dia prinsipnya mau menikah dengan orang yang tidak buat masalah. Nah, orang yang gak bisa kentut itu namanya boneka. Loh, betul tidak? Nah, maka itu kalau ada suami-suami maksa, bisnis, jangan salah. Diam suami istri, diam saja.
tunggu dut dia. Nah, kamu salah sudah. Amin. Luar biasa. Kalau kita mau menggenapi hukum kebenaran itu, jadi sesalah-salahnya suami kita, sesalah-salahnya istri kita, dia tetap manusia. Kalau kita ceraikan dia, kita akan menikah dengan orang lagi. Betul, nanti masalah akan ada lagi. Maka itu betul firman itu, aku benci perceraian karena percuma cerai. Jadi anak-anak paling sakit hatinya ketika mendengar kamu ikut siapa. Maka itu mulai hari ini jaga pernikahan kita. Ada 2 tadi, apa 1? Pertobatan. Kalau salah bertobat. 2, ampun. Bagian terakhir di ayat bagian ini. Rumah tangga. Sampai hari ini saya belum menemukan siapa penemu pertama kata rumah tangga itu adalah keluarga dalam bahasa Indonesia. Karena sampai hari ini kalau ada yang pernah menemukan, tolong saya itu cari dari dulu. Karena buat saya rumah tangga itu kata yang unik dan kata yang luar biasa untuk memberitahukan itulah keluarga. Tapi saya coba otak-atik rumah tangga, tangga rumah, rumah dan tangga, tangga dan rumah. Mana keluarganya nggak ketemu. Aneh bukan kata itu, tapi saya percaya karena itu bahasa Indonesia. Maka Roh Kudus menolong saya. Begini, kalau pernikahan, kalau keluarga itu rumah tangga. Dan ingat ya anak-anak muda, Tuhan Yesus berkata, belajarlah dari burung. Maka itu Alkitab tidak menuliskan umur berapa kita menikah, tapi Alkitab mengajarkan sebelum seorang laki-laki bisa punya rumah, entah itu sewa, entah itu kontrak, nggak boleh tinggal di kompleks Taman Mertua Indah. Awas itu salah. Karena burung yang diciptakan Tuhan, lihat baik-baik, tidak ada burung jenis apa saja dan burung di negara mana saja kawin dan betinanya bertelur sebelum jantannya buat sarang dulu. Jawab ya atau tidak? Maka itu kalau laki-laki beli genteng 1 aja belum bisa minta kawin, saya jotos kamu. Dalam nama Yesus, miliki sarang dulu. Katakan amin. Itu prinsip Alkitab. Jadi bukan umur berapa, walaupun sudah ubanan, kalau belum bisa bertanggung jawab berdiri sendiri, jangan menikah. Jadi gadis-gadis, kalau cowok udah datang pakai Mercedes, tanya, ini pinjem atau sewa atau punya siapa? Jangan terus kamu jadi cewek matre, lihat Mercedes matamu kotak-kotak begitu. Awas kamu. Oke. Tanya dulu, punya rumah tidak? Kalau enggak, suruh pulang. Walaupun dia cakap, catat itu baik-baik. Itu konsep Alkitab. Oke, saya lanjutkan. Rumah, kalau ngalami gangguan, entah miring, entah ada yang enggak betul, maka orang akan periksa tiangnya. Betul tidak? Sekecil-kecilnya rumah ada tiang tidak? Ada. Minimal berapa tiang rumah? Pak bilang 1, awas itu payung namanya. 1. Nah, terus saya cari di Alkitab mana ayat yang menuliskan tentang 4 tiang. Saya cari, ternyata Papa luar biasa. Ayo kita buka ini ayat yang terakhir. 1 Korintus pasal 13 ayat 7. Ada 4 tiang dalam rumah tangga kita, supaya rumah tangga kita merdeka dari penjajahan dosa, penjajahan iblis. Ya, ada 4 tiang dalam rumah tangga kita. 1 Korintus 13 ayat 7. Udah? Bicara tentang apa? 1 Korintus 13 kasih. Nah, itulah dasar yang paling kuat dalam hidup pernikahan, kasih. Oke? Ayat 7. Kasih ini tiang nomor 1. Menutupi berapa? Segala sesuatu.
Tiang kedua, kasih itu percaya segala sesuatu. Tiang ketiga, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Yang keempat, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Saya kamu semua diakhiri dengan kata segala sesuatu. Nah, ayat ini yang akan menolong pernikahan kita. Maka itu kalau rumah tangga ada yang goyah, dudukkan suami istri itu dengan baik. Periksa baik-baik 4 tiang pernikahan kita. Pokoknya segoyang apa, serui peribut apa rumah tangga kita, pasti salah satu atau lebih dari satu tiang rumah tangga kita sedang bermasalah. Saya akan uraikan dengan cepat. Nomor 1, menutupi segala sesuatu. Apa lawan kata menutupi? Mengungkit, membuka. Maka itu kalau kita sudah menikah, tidak boleh berkata dulu, awas. Ayo saya pakai kata ini, segoblok-gobloknya orang goblok. Kalau suka diungkit-ungkit, suka enggak orang itu? Ya, seperti itu suami istri. Tidak boleh ungkit-ungkit yang dulu. Tutup, katakan amin. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Tapi setan suka membongkar-bongkar. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Dia suka ungkit-ungkit dosa kita masa lalu, tidak? Ya sudah, suami istri tidak boleh ungkit-ungkitnya. Apalagi 3 bulan sebelum pernikahan punya masalah, disimpan sampai sekarang. Awas rumah tangga itu. Ngerti maksudnya? Nah, dari 4 tiang itu, tiang kedua ini buat saya paling penting. Percaya segala sesuatu. Saudara, rumah tangga sudah resmi cerai sebelum ke pengadilan kalau ada kecurigaan. Catat, betul tidak? Lawan kata percaya segala sesuatu adalah curiga. Maka itu suami istri tidak boleh punya rahasia. Curiga itu karena ada yang dirahasiakan. Nah, biasanya ketidakpercayaan yang nomor 1 adalah masalah uang. Betul? Maka itu suami istri tidak boleh uangnya pisah setelah menikah. Maaf ya, jangan tersinggung, tapi ini fakta. Di antara semua suku di Indonesia, hanya ada 2 suku yang paling kurang ajar soal uang, Tionghoa dan Batak. Catat itu baik-baik. Kira-kira ya atau tidak? Orang Batak dan orang Tionghoa kalau mau ngawinkan anaknya, masalah harta itu bisa panjang. Maka itu kalau saya konseling pernikahan, orang tua saya akan libatkan, khususnya masalah pemberian. Saya akan tanya kepada orang tua, sebagai ayah ibu untuk anak-anak yang mau menikah, bagaimana konsep harta? Oh, harus pisah. Begitu dengar orang tua berkata pisah harta, saya batalkan pernikahan. Kaget mereka. Kenapa? Bapak itu kurang ajar. Mereka marah balik, saya marah balik. Kenapa? Orang tua yang akan mengawinkan anaknya dan minta pisah harta, itu cuma 1 alasannya. Apa? Cepat. Ayo cepat. Apa alasan orang tua itu? Ya lama-lama. Nah, kalau ada apa-apa, apa itu ada apa-apa? Nah, kurang ajar. Anak belum menikah sudah disiapkan perceraian. Loh, betul tidak? Jawab. Bertobat orang tua kayak begitu. Anak belum kawin sudah dipersiapkan kalau cerai. Lo ngapain ngawinkan anak? Gobloknya orang tua ini. Marah saya pada orang tua seperti itu. Setuju sekarang saudara? Awas kalau ada di sini bertobat. Harta tidak boleh pisah setelah menikah. Walaupun punya nomor rekening di bank berbeda, walaupun punya penghasilan berbeda, tapi jumlah harus saling tahu. Karena begitu curiga sedikit saja, pasangan kita jadi orang lain, bukan suami dan istri lagi. Ayo konsepnya. Apa yang terjadi kalau kepala nyurigai tubuh dan tubuh nyurigai kepala? Itu gila. Loh, betul tidak? Lucu nggak kalau kepala sendiri nyurigai tubuh?
Wah gawat ini, dia kok pakai baju bagus terus ya? Loh, itu kan gila. Loh, kok baru sadar sekarang? Betul enggak? Terus kalau tubuh nyurigai kepala, wih kamu beli kacamata mahal-mahal terus. Sama gilanya goblok. Maka itu tiang kedua ini penting. Mempercayai. Awas suami istri yang begini. Begitu baru keluar 5 menit di SMS. Sampai mana? Awas 10 menit telepon. Di mana? Detektif nganggur itu. Pokoknya kalau saling tidak percaya sudah bukan suami istri. Itu sudah cerai sebelum ke pengadilan. Suami istri kalau terima telepon di hadapan istri suaminya langsung ke WC. Awas. Awas dalam nama Yesus. Suami istri kalau punya PIN di HP-nya jangan diganti tiap 2 jam. Supaya pasangannya nggak tahu. Suami istri kalau terima SMS langsung dihapusi. Awas. Jangan berak sambil bawa HP supaya nggak diintip pasangannya. Awas dalam nama Yesus. Oh banyak. Pokoknya tidak boleh ada ketidakpercayaan. Katakan amin. Sudah cerai. Hebat kaki yang kedua ini. Ya cari sendiri yang lain, ada banyak. Ya. Yang ketiga, mengharapkan segala sesuatu. Apa lawan kata mengharap? Menuntut, memaksa. Maka itu suami istri tidak boleh pakai ancaman. 3 minggu nggak berubah, awas. Wih, galak betul. Itu bukan suami istri, itu jaksa itu.